Salam, selamat sore. Nama saya Mutlan dari Holy Spirit Institute College Thailand. Pada sore ini saya akan mempresentasikan topik saya mengenai eskatologi dengan subtopik skema kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Ini adalah lanjutan dari presentasi sebelumnya. Dan ini kita presentasikan skema yang sesuai yang kita ambil dari referensi. Dimulai dari gereja awalnya gereja itu masih tahun pengasihan di mana kita masih punya kesempatan bertobat. Kemudian raptur, kedatangan fase kedatangan pertama dari second coming, dari kedatangan kedua di awan. Kemudian periode tribulasi 7 tahun di mana iblis memerintah, tetapi yang paling kejam adalah 3,5 tahun setelah pertengahan. Kemudian dilanjutkan dengan kedatangan Tuhan Yesus secara literal, secara yang kedua kali. Kemudian periode milenium atau kerajaan 1000 tahun. Di kerajaan 1000 tahun ini setan diikat. Kemudian dilanjutkan ada dalam waktu singkat yang namanya Armageddon, di mana setan dilepas dan melakukan kekacauan. Kemudian setelah itu diikat kembali dan ada tahap putih pengadilan bagi orang yang belum selamat pada periode raptur. Dan setelah itu nanti akan ada yang masuk surga, langit baru, bumi baru, dan ada yang dibuang ke lautan api. Ini satu persatu kita jelaskan lagi, yaitu pada saat raptur berdasarkan pandangan tribulasi akan ada fase pertama kedatangan Yesus, yang kedua kali yaitu di awan-awan. Di sini Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam 2 Tesalonika 1 ayat 7. Bukti lain, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, Wahyu 1 ayat 7. Juga di ayat lain, anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Matius 24 ayat 30. Jadi artinya orang percaya yang terangkat, yang sudah terselamatkan jumpa dengan Yesus di awan-awan. Yang kedua, orang percaya yang sudah meninggal akan diangkat duluan, yang sudah meninggal. Ya, Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. 1 Korintus 15 ayat 52. Yang ketiga, ini orang percaya yang masih hidup akan diangkat. Sesudah itu kita akan hidup. Dan yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Ayat lain, pada waktu itu kalau ada 2 orang yang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Dalam Matius 24 ayat 40 sampai 41. Kira-kira bukti raptur. Kemudian pada masa tribulasi, ini penjelasan Alkitab tentang tribulasi bisa kita lihat dari ayat-ayat berikut. Dan akan ada suatu waktu kesesatan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa sampai pada waktu ini. Daniel 12 ayat 1. Yang lain, masa itu akan terjadi siksaan
yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Matius 24 ayat 21 sampai 29. Pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Wahyu 3 ayat 10. Kemudian masa penderitaan untuk Yakub, dalam arti Yakub ini representasi Israel. Yeremia 30 ayat 4 sampai 7. Kemudian masa kemarahan Tuhan. Berbagai di sini gempa, macam-macam peperangan dan lain sebagainya. Ya, di sini Yesaya 24 ayat 17 sampai 21, Zakaria 14 ayat 1 sampai 3. Catatan penderitaan berat ini akan berakhir ketika Yesus kembali dengan kemuliaannya, penampakannya, di mana gereja tidak mengalami tribulasi dahsyat karena Tuhan tidak mengatur untuk ditimpa kemarahan. 1 Tesalonika 5 9 sampai 11. Yang kedua, Alkitab juga menjelaskan tentang antikristus. Kalau yang atas tadi tentang di sini setan adalah pemimpin tertinggi pada masa tribulasi, dan musuh utama adalah Yesus Kristus. Kata anti bukan berarti melawan, tetapi mau menggantikan. Jadi dia tidak menyatakan dirinya sebagai antikristus, tetapi menyatakan sebagai Kristus yang sebenarnya. Kalau katakanlah menyamar, dia akan menyatakan dirinya Tuhan. 2 Tesalonika 2 9 sampai 10. Kemungkinan binatang yang disebut dalam kitab Wahyu, binatang besar yaitu beast, itu 13 adalah nama lain dari antikristus. 4, dia adalah kejahatan yang menghancurkan. Dan Daniel 11 ayat 31, Daniel 12 ayat 11, dan Matius 24 ayat 15. Dia akan dihancurkan ketika Yesus Kristus Raja menunjukkan dirinya. Wahyu 19 ayat 11 sampai 16. Lalu pada masa milenium, dalam pemerintahan milenium, pemerintahan Yesus Kristus akan digenapi setelah dia menyatakan dirinya yang kedua kali. Matius 13 ayat 41. Satu tujuan dari kedatangan Kristus kedua kali, dia datang untuk menunjukkan dirinya dan orang-orang kudus. Yang dari raptor yang pertama tadi, dia akan datang dalam kuasa dan kemuliaan, mengadili semua musuhnya, yaitu manifestasi dari kuasa iblis, nabi palsu dan binatang. C, dia datang memusnahkan dan mengikat setan. Roma 16 ayat 20, Wahyu 20 ayat 1 sampai 2. Selama milenium, setan dirantai sebelum dilepaskan dalam waktu yang singkat dan kemudian dibuang ke dalam lautan api bersama dengan para pengikutnya. Yesus Kristus turun dari surga bersama dengan para tentaranya. Wahyu 19 ayat 11 sampai 16. Menghancurkan setan dan melemparkannya ke lautan api. 2 Tesalonika 2 ayat 8, Wahyu 19 ayat 19 sampai 20. Kemudian keadaan selama milenium, Yesus Kristus mengangkat kutuk dari umat manusia dan ciptaan lainnya. Yesaya 65 17 sampai 25. Dunia akan mengalami kedamaian di bawah Raja Damai dan Raja Salom. Pada saat ini umur manusia akan sangat panjang. Kematian menjadi sesuatu yang tidak normal. Dalam Yesaya 65 20 sampai 23. Selama periode ini tidak ada yang perlu ditakuti. Wahyu 20 ayat 1 sampai 2. Kemudian 3, di masa milenium ini janji Allah kepada Israel pada masa milenium itu Yezekiel 36 ayat 24 sampai 27. Allah akan membawa Israel kembali dari berbagai negara. Allah akan menguduskan mereka. Allah akan memulihkan kerohanian mereka. Allah akan memberikan rohnya kepada mereka. Catatan, dan di dalam Yezekiel 37,
Tulang kering menggambarkan orang Israel yang tersebar di banyak negara. Tidak ada pengharapan atau kering. Karena itu harapan Hezekiel untuk memulihkan di masa yang akan datang. Dan kesetiaan Allah memastikan kembalinya umat Israel ke negaranya. Kemudian masa Armageddon, Wahyu 20 ayat 7-10. Lalu setelah kerajaan milenium dari Yesus Kristus, setan akan dibebaskan dalam waktu yang singkat. 2. Pada pembebasannya, setan akan menipu bangsa-bangsa yang berada di 4 penjuru bumi. Atau ada istilah Gog and Magog, untuk mengumpulkan mereka berperang. 3. Tetapi api dari surga membakar setan dan seluruh pengikutnya dan melemparkannya kepada danau api dan belerang. Kemudian tahta putih, Wahyu 20 ayat 11-15. Manusia menghadapi tahta putih. 1. Mereka adalah orang-orang mati kecil dan besar. Wahyu 20 ayat 12. Orang-orang ini tidak ikut bangkit pada fase pengangkatan pertama selama raptur. 2. Pengadilan dari tahta putih memutuskan menempatkan terakhir bagi orang yang tidak selamat. 3. Para penjahat akan hilang kemuliaannya dari surga dan bumi baru. 4. Pengadilan terakhir dari penjahat, dicampakkanlah orang-orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Matius 22 ayat 13. Dan selamanya berpisah dari Yesus Kristus. Wahyu 20 ayat 10. Yudas 7, Matius 25 ayat 41. Dan yang terakhir, langit baru dan bumi baru. Ini tergambarkan dalam Wahyu 21 ayat 9-27. 1. Bumi baru menurut Alkitab. Bumi baru menjadi Yerusalem baru. Wahyu 21 ayat 2-3. Dan akan diturunkan dari langit dan dari Tuhan. Di tempat tinggal Allah bersama yang ditebusnya. Di tempat yang tidak ada lagi air mata dan kematian. Itu gambaran dari bumi baru. Dan yang kedua, di bumi baru ini telah tinggal umat yang telah ditebusnya. 3. Yerusalem baru adalah tempat yang indah dan terang yang tidak ada tandingannya. Itu kira-kira skematik kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan ini ada beberapa referensi, misalnya dari Gerard Aus tentang Armageddon, Ben Philip juga ada yang tentang tribulasi, Bible ORG, dan seterusnya. Terima kasih beberapa presentasi saya pada sore ini. Tuhan memberkati. Shalom.